Apa yang dilakuin buaya putih itu? Hanya datang, mengganggu, atau menyerang, atau ada pesan yang disampaikan? Leher saya pengen dicengkram oleh dia, Mas. Berarti menyerang Mas Joni? Iya. Hanya Mas Joni atau keluarga, kedua orang tua juga? Hanya aku sendiri. Setiap malam? Setiap malam. Kami akan ajak Mas Joni untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Joni, nomor rumah 81, terlahir tanggal 28 Juli 1990. Sosok yang sulit ditebak jalan pikirannya. Saya melihat adanya rasa sakit hati yang ada di pikiran Joni. Rasa sakit tersebut langsung dibayarkan dengan dendam yang langsung dibalas. Efek dari perbuatannya membuat orang lain menjadi celaka. Saya merasakan Joni ketakutan karena perbuatannya. Adanya sosok yang mengganggu Joni sampai depresi. Saya melihat sosok buaya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Selamat malam, Kak Fitri. Joni dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1990 dan nomor rumah 81. Joni dan keluarganya berselisih dengan tetangganya. Saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak, tapi yang jelas saat ini Joni sering dihantui oleh sosok buaya putih yang mencoba untuk mencekik Joni. Hampir setiap malam, bahkan ini terjadi sudah setahun terakhir ya. Dan saya belum bisa gali cerita lebih jauh lagi, Roy, karena setiap saya tanya mengenai perselisihannya dengan tetangga, apakah ada hubungannya dengan sosok hantu yang menghantui, itu Mas Joni selalu emosi. Iya. Marah. Karena dia terlalu banyak tanya. Iya. Saya dianggap banyak nanya jadinya. Justru pertanyaan-pertanyaan itulah itu sebenarnya bukan banyak tanya, hanya saja untuk memancing bagaimana dan apa yang harus dilakukan saya untuk membantu Anda seperti itu. Setiap kali tetangga aku melihat keluarga aku, selalu menyepelekan aku, Mas. Coba seandainya Mas di posisi saya, pasti Mas akan melakukan hal yang sama, datang ke guna-guna. Guna-guna? Ya, itu yang saya lakukan. Dan saya membuat mereka sampai cacat. Satu keluarga? Satu keluarga. Serem ya. Kedukun mungkin maksudnya. Iya. Dukun? Kirim guna-guna? Guna-guna apalagi? Dukun, mau apa kek? Ya, maksud saya bukan belajar sendiri, tapi minta bantuan orang lain kirim guna-guna. Berarti ada ritual yang dilakukan di sana? Pasti. Kalian kan udah tahu itu. Saya mencoba menembus waktu dan saya minta bola kristal saya di tas. Sabar ya Mas Joni, semua orang punya kekurangan. Nggak Mas Joni aja, saya juga punya kekurangan. Dan tapi saya berusaha untuk tidak you know how to deal with it. Iya, justru ya emang sebaiknya kekurangan itu di-embrace atau Itu kenapa matanya gitu? Iya. Roy kayaknya nih. Kayaknya dia nggak suka Kuat sama banget Kak ya. Fitri deh. Kenapa? Aku nggak tahu. Serius? Kak Fitri, jangan jauh-jauh. Kamu lagi ada
Jangan panik dong, jangan panik dong. Teman-teman jangan panik ya. Keris. Ini keris. Lepasin. Mas. Satu lagi tuh, Mas. Ada nggak? Udah diambil. Asal kamu tahu ya, siluman apapun yang masuk dalam tubuh Joni, saya tidak akan melukai siapapun di sini. Saya tahu keterbatasan fisiknya yang punya badan. Saya tidak akan melukai satupun. Hati-hati Roy, saya takut dia nyerang loncat langsung. Saya yakin kekuatan kebaikan saya akan melawan kebencian kamu sih. Jangan melukai orang deh. Kamu harus berbuat baik, biar ntar nanti di kelahiran berikutnya nggak bertubuh mini lagi. Harus berbuat baik deh, serius. Ini sosok apa ya Roy? Siluman. Itu kenapa dia nggak suka sama aku? Kenapa kok, Roy? Dia mau ngelukain kita kok, Roy. Dia ngincer kamu sih, Itu kenapa? karena kamu lemah jiwanya. Astagfirullahaladzim. Mas Joni. Udah keluar. Buaya. Kebencian tidak akan pernah habis dibalas dengan kebencian. Kebencian akan habis dibayar dengan cinta kasih. Saya mengerti. Kamu tahu apa, Roy? Saya bisa merasakan. Tahu apa kamu? Saya bisa merasakan orang lain underestimate kamu sih. Ubah deh, jangan terlalu membenci orang. Mereka yang membenci kami, Roy. Mereka yang membenci kami, Roy. Kenapa mereka selalu memandang rendah kami, Roy? Hah? Kenapa? Karena mereka nggak ngerti kata cinta. Cinta tanpa syarat, cinta yang tulus. Jadi mereka ketawain kamu. Tapi kalau orang yang ngerti benar-benar apa arti cinta, saya rasa tidak akan menertawakan kamu. Penghinaan ke keluarga aku, Roy. Kalau aku yang rasain sakitnya nggak apa-apa, Roy. Ibu aku, ayah aku, mereka menderita batin, Roy. Mereka menderita batin, Roy. Ya, saya mengerti sih. Oh iya, karena itu semua orang-orang seperti kita, tahu, Roy? Tidak diakui orang tua mereka, Roy. Tahu nggak? Karena hinaan itu semua, Roy. Saya juga takut kamu bunuh diri sih. Makanya dari sini kamu udah ngerti kan? Udah dijauhin sama orang, dihina orang. Tebarlah kebaikan deh. Coba untuk berbuat karma baik. Jadi nggak akan dihina orang. Dan orang-orang yang ketawa sama kamu itu, mereka nggak punya hati. Bodoh dengan kebaikan. Aku udah berbuat baik ke mereka, udah memberikan semuanya ke mereka, tapi apa?
yang dibalas rasa sakit hati. Dicampakkan, dihina. Tapi saya yakin kok kebaikan yang dilakuin Mas Joni itu bukan gak ada nilainya loh. Paling nggak di mata Tuhan Mas Joni udah berbuat benar. Jangan justru malah berbuat salah dengan kirim guna-guna, Mas. Nggak akan selesai juga masalah hidup. Malah mengundang makhluk-makhluk itu. Nambah lagi bebannya. Nanti kan ada makhluk lain dan akan mengincar dia. Kenapa sih? Kenapa Fitri Karlina? Kenapa dia yang diincar? Mas Joni kenapa? Kenapa mesti saya? Kenapa ya, Ras? Kenapa nggak sih? Kenapa? Aku nggak suka sama kamu. Kenapa sih? Coba kenapa? Kami di sini semuanya perhatian, care dengan Mas Joni. Kenapa?